Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah sistem operasi dengan materi CPU scheduling yang beranggotakan Muhammad Mustafa Kamal dan saya sendiri Yayang Hafifah. Yang pertama mengenai CPU scheduling. CPU scheduling merupakan kegiatan memilih proses menunggu dari antrian siap dan mengalokasikan CPU untuk itu. CPU dialokasikan ke proses yang dipilih oleh dispatcher. CPU scheduler merupakan bagian yang mengatur penjadwalan eksekusi proses-proses. Kapanpun CPU menjadi idle atau diam, sistem operasi harus memilih salah satu proses dalam antrian siap untuk dieksekusi. CPU scheduler adalah bagian sistem operasi yang mengatur penjadwalan eksekusi proses-proses. Penjadwal memilih proses dari proses dalam memori yang siap untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk proses tersebut. Adapun strategi penjadwalannya yaitu yang pertama penjadwalan preemptif. Pada strategi ini, sistem operasi dan proses lain dapat mengambil alih eksekusi prosesor tanpa harus menunggu proses yang sedang running menyelesaikan tugasnya. Pada strategi ini, sistem operasi dan proses lain dapat mengambil alih eksekusi prosesor tanpa harus menunggu proses yang sedang running menyelesaikan tugasnya. Penjadwalan preemptif merupakan fitur yang penting terutama pada sistem di mana proses-proses memerlukan tanggapan prosesor secara cepat. Sebagai contoh adalah sistem real time, di mana jika terjadi interupsi dan tidak segera dilayani, maka dapat berakibat fatal. Yang kedua yaitu strategi penjadwalannya yaitu non-preemptive scheduling. Setelah proses telah berjalan, maka sistem operasi maupun proses lain tidak dapat mengambil alih eksekusi prosesor. Pada strategi ini, begitu proses telah berjalan, maka sistem operasi maupun proses lain tidak dapat mengambil alih eksekusi prosesor. Pengalihan hanya dapat terjadi jika proses yang running sudah selesai, baik secara normal maupun abnormal. Strategi ini membahayakan sistem dan proses lain sebab jika proses yang sedang berjalan mengalami kegagalan, crash ataupun looping tak berhingga, maka sistem operasi menjadi tidak berfungsi dan proses lain tidak mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi. Selanjutnya mengenai dispatcher. Dispatcher merupakan modul yang memberikan kontrol CPU ke proses yang dipilih oleh penjadwal jangka pendek. Dispatcher merupakan suatu rutin sistem operasi yang berfungsi untuk melakukan pengalihan eksekusi dari proses yang running ke proses yang terseleksi oleh short-term scheduler. Rutin ini memindahkan isi register prosesor konteks prosesor ke PCB proses yang dihentikan, mengubah statusnya menjadi ready, kemudian menginisiasi isi register prosesor menggunakan konteks prosesor yang tersimpan dalam PCB proses terpilih. Adapun fungsinya yaitu yang pertama mengalihkan konteks, beralih ke mode pengguna, melompat ke lokasi yang tepat di program pengguna untuk memulai ulang program itu. Waktu yang diperlukan dispatcher untuk menghentikan satu proses dan mulai menjalankan lain dikenal sebagai latensi pengiriman. Selanjutnya mengenai scheduling kriteria atau kriteria penjadwalan. Kriterianya meliputi yang pertama CPU utilization. Pemakaian CPU secara konseptual dapat berkisar dari 0 hingga 100%. Untuk sistem beban ringan berkisar dari 40% dan untuk sistem beban berat hingga 90%. Yang kedua, throughput. Salah satu ukuran pekerjaan adalah jumlah proses yang diselesaikan per satuan waktu, disebut throughput. Untuk proses yang lama, kecepatan ini mungkin 1 proses per jam. Untuk transaksi pendek, mungkin 10 proses per detik. Yang ketiga, turnaround time.
atau waktu penyelesaian. Turnaround time adalah jumlah waktu yang dihabiskan untuk menunggu masuk ke memori, menunggu dalam antrian siap, mengeksekusi pada CPU, dan melakukan input-output. Yang keempat yaitu waiting time atau waktu menunggu. Waktu tunggu adalah jumlah waktu yang dihabiskan untuk menunggu dalam antrian siap. Yang kelima yaitu response time atau waktu merespon. Waktu merespon adalah waktu yang diperlukan untuk mulai merespon, bukan waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan respon. Waktu penyelesaian umumnya dibatasi oleh kecepatan perangkat keluaran. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kamal. Oke, baik, akan saya lanjutkan. Yang dimana selanjutnya ada scheduling algoritma. Nah, scheduling algoritma ini ada yang pertama itu penjadwalan first come, first serve. Yang dimana scheduling ini proses yang meminta CPU yang pertama kali dialokasikan ke CPU terlebih dahulu. Saat suatu proses memasuki antrian siap, PCB-nya akan ditautkan ke ujung antrian. Proses yang berjalan kemudian akan dihapus dari antrian. Jadi penjadwalan first come first serve ini proses yang pertama kali datang yang akan pertama kali dialokasikan ke CPU. Selanjutnya ada penjadwalan shortest job first, yang mana pendekatan lain untuk penjadwalan CPU. Shortest job first ini pekerjaan terpendek pertama algoritma penjadwalan. Saat CPU tersedia, itu ditetapkan ke proses yang memiliki bus CPU yang terkecil berikutnya. Yang ketiga adalah penjadwalan priority scheduling, di mana prioritas dikaitkan dengan setiap proses dan CPU dialokasikan ke proses dengan prioritas tertinggi. Proses dengan prioritas yang sama dijadwalkan di dalam urutan first come first serve. Nah, jadi semakin besar bus CPU, semakin rendah prioritasnya, dan sebaliknya. Yang keempat itu adalah penjadwalan round robin. Dalam algoritma penjadwalan round robin, tidak ada proses yang dialokasikan ke CPU untuk lebih dari satu kali kuantum berturut-turut, dengan kecuali itu adalah satu-satunya proses yang dapat dijalankan. Jika CPU burst dari satu proses melebihi kuantum satu kali, proses tersebut akan diawali dan dimasukkan kembali ke antrian siap, antrian ready. Dan yang terakhir itu ada penjadwalan antrian umpan balik, yang dimana memungkinkan proses untuk berpindah antar antrian. Jadi jika proses menggunakan terlalu banyak CPU, itu akan dipindahkan ke antrian dengan prioritas yang lebih rendah. Nah, jadi selain itu, prosesnya menunggu terlalu lama dalam antrian dengan prioritas yang lebih rendah dapat dipindahkan ke antrian dengan prioritas yang lebih tinggi. Selanjutnya, nah ini multi-level feedback queue scheduling tadi memiliki parameter yang beberapa parameter yang secara umum, yang dimana ada parameternya tergantung jumlah antrian. Yang kedua, algoritma penjadwalan untuk setiap antrian. Yang ketiga, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan kapan meningkatkan proses ke antrian dengan prioritas yang lebih tinggi. Yang keempat itu ada metode yang digunakan untuk menentukan kapan harus menentukan proses ke antrian yang lebih rendah. Yang kelima itu parameternya metode menentukan antrian mana yang akan dimasukkan ke suatu proses ketika proses itu membutuhkan layanan. Nah, jadi itu parameter multi-level feedback queue scheduling secara umum. Selanjutnya kita masuk ke thread scheduling, yang dimana merupakan yang dikenal sebagai proses ruang lingkup pertentangan.
karena persaingan untuk CPU terjadi di antara thread yang termasuk dalam proses yang sama. Untuk memutuskan thread tingkat kernel mana yang akan dijadwalkan ke CPU, kernel menggunakan lingkup operating system. Nah, ini dia. Di thread scheduling ada penjadwalan pthread, yang dimana pthread mengidentifikasikan nilai lingkup pertengkaran berikut. Yang pertama itu ada pthread scope process. Ini menjadwalkan thread menggunakan penjadwalan proses contention scope, disingkat PCS. Dan yang kedua itu adalah pthread scope system, menjadwalkan thread menggunakan penjadwalan SKS atau system contention scope. Selanjutnya multiple processor scheduling. Yang pertama itu ada pendekatan penjadwalan multiple processor. Yang pertama itu ada asymmetric multiprocessor, yang disingkat ASMP. Pendekatan pertama untuk penjadwalan multiprosesor. Nah, ini adalah penjadwalan asymmetric multiprocessing atau biasa disebut juga sebagai penjadwalan master atau slave, di mana pada metode ini hanya satu prosesor yang master yang menangani semua keputusan penjadwalan pemrosesan dan aktivitas sistem lainnya, serta prosesor lainnya hanya mengeksekusi proses. Dari metode ini sederhana karena hanya ada satu prosesor yang mengakses struktur data sistem dan juga mengurangi data sharingnya. Yang kedua itu ada penjadwalan symmetric multiprocessing, SMP. Penjadwalan SMP adalah pendekatan kedua untuk penjadwalan multiple processor, di mana setiap prosesor menjadwalkan dirinya sendiri, yang disebut juga self-scheduling. Semua proses mungkin berada pada antrian siap atau ready yang biasa, atau mungkin setiap prosesor memiliki antrian ready tersendiri. Selanjutnya multiple processor scheduling ada namanya prosesor affinity atau afinitas prosesor, merupakan pencegahan migrasi proses antara prosesor sehingga menjaga proses tersebut tetap berjalan di prosesor yang sama. Afinitas prosesor ini terdapat dua jenis, yaitu soft affinity dan hard affinity. Soft affinity ini memungkinkan proses berpindah dari satu prosesor ke prosesor yang lain, sedangkan hard affinity menjamin bahwa suatu proses akan berjalan pada prosesor yang sama dan tidak berpindah. Nah, contoh sistem yang menyediakan sistem calls yang mendukung hard affinity ini adalah sistem operasi Linux. Selanjutnya ada load balancing, yang merupakan teknik load balancing, berupaya untuk menjaga agar beban kerja terdistribusi secara merata di semua prosesor dalam sistem SMP, symmetric processing. Diperlukan hanya pada sistem di mana setiap prosesor memiliki antrian pribadi yang memenuhi syarat proses untuk dieksekusi. Nah, pada sistem dengan antrian proses umum, penyimbangan beban sering sekali tidak diperlukan karena begitu prosesor menjadi aktif, prosesor segera mengekstrak proses yang dapat dijalankan dari antrean ke proses umum. Jadi gitu. Selanjutnya ada multicore microprosesor, dengan definisi merupakan kombinasi dua atau lebih prosesor independen ke dalam sebuah integrated circuit. Nah, perangkat keras telah menempatkan beberapa inti prosesor pada chip fisik yang sama, kemudian menghasilkan file prosesor multicore. Setiap inti mempertahankan keadaan arsitekturalnya. Dengan demikian, tampak sistem operasi sebagai prosesor fisik yang terpisah. Nah, penggunaan multicore memiliki keuntungan yang dimana secara fisik
Desain CPU multicore menggunakan ruang yang lebih kecil daripada papan PCB dibandingkan dengan desain multi-chip SMP (Symmetric Multiprocessing). Prosesor dual core menggunakan sumber daya yang lebih kecil dibandingkan dengan sepasang prosesor dual core. Desain multi-core memiliki risiko design error yang lebih rendah daripada desain single core. Jadi itu keuntungan multi-core plus mikroprosesor. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.